Surat setelah surat Ad-Duha itu adalah surat Al-Insyirah. Yang Allah membukanya dengan kalimat Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Apa inti dari surat Al-Insyirah ini? Kenapa Allah letakkan surat ini setelah surat Ad-Duha? Apa arti Al-Insyirah? Arti Al-Insyirah itu berlapang dada. Dan ada doa tentang Al-Insyirah berlapang dada. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Apa maksud lapang dada? Lapang dada itu menerima masalah. Orang yang dadanya lapang, yang hatinya lapang, maka masalah dan ujian itu ada tempat di hatinya. Tidak membuat dia sempit, kemudian dia keluarkan masalah itu, dia menghindar dari masalah itu, enggak. Berlapang dada artinya dia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho dengan pilihan Allah untuk hidupnya. Dia ridho dengan takdir yang Allah berikan dan Allah gariskan dalam kehidupan dia. Dia ridho. Syarhus sadar, dia lapang dadanya. Sehingga siapa yang lapang dadanya, kata Allah, wa wada'na anka wizra. Allah akan turunkan beban dari punggungnya. Kalau kita bisa berlapang dada, maka masalah akan terasa ringan. Bagaimana cara berlapang dada? Ridho. Ridho karena kita percaya Allah adalah sebaik-baik yang mengatur. Pilihan Allah itu udah terbaik dalam kehidupan kita. Suami kita, istri kita, pasangan kita itu adalah pilihan Allah. Yang sudah menjadi halal bagi kita, jodoh kita itu pilihan Allah. Dan itu yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita percaya Allah gak salah pilih. Sehingga ketika kita nerima, ridho, menjadi ringanlah masalah kita. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat kemuliaanmu, derajatmu. Sehingga ketika kita lapang dada, masalah kita menjadi ringan, maka Allah akan angkat derajat kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Bagaimana? Allah akan sebut nama kita di antara para malaikat. Allah akan mention kita di dalam majelisnya yang mulia di Arasy dan di Baitul Ma'mur. Mention nama kita. Nama kita disebut. Fulan bin Fulan, hambaku yang aku cintai. Dia itu adalah hamba yang ridho dengan ketentuanku. Wahai malaikat, cintailah dia. Lalu semua malaikat mencintai dia. Lalu malaikat turun ke bumi memberitakan kepada seluruh penduduk bumi kecuali jin dan manusia untuk mencintai dia. Sehingga ikan mencintai dia, burung mencintai dia, seluruh makhluk, angin, tumbuhan mencintai dia. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan derajatmu. Makanya Nabi itu dicintai oleh semesta. Batu nangis kalau Nabi nggak mengusap ke atasnya. Nabi tidak duduk di atas pohon, pohon itu menangis. Ketika Nabi bersandar di bawah pohon, pohon itu menunduk. Ketika Nabi berjalan di bawah terik matahari, awan melindungi beliau menjadi payung. Semesta mencintai Nabi. Kenapa? Karena Allah telah mengangkat derajat Nabi. Lalu Allah menyebut nama Nabi di arasy-Nya di antara para malaikat. Lalu para malaikat menyampaikan berita besar ini kepada penduduk bumi sehingga seluruh semesta mencintai beliau. Maka itulah yang terjadi kepada hamba yang ridho dan berlapang dada. Lalu setelah Allah menyampaikan kabar-kabar baik ini, Allah katakan, wahai hambaku, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi kemudahan hidup kita ada selama ini karena kita masih sabar menghadapi ujian-ujian dan kesulitan. Bisa jadi karir kita baik
karena kita bersabar di rumah dengan pasangan kita yang mungkin sering menjadi ujian kesabaran kita, sering menyakiti kita, sering membebani kita. Itulah yang membuat rezeki kita lancar, itulah yang membuat karir kita baik, itulah yang membuat usaha kita berkembang. Bersama kesulitan ada kemudahan, maka berlapang dadalah. Bersama kesulitan ada kemudahan, maka terimalah ketentuan Allah. Bersama kesulitan ada kemudahan, maka ridholah dengan takdir Allah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Berharaplah yang baik-baik kepada Allah. Berharaplah yang indah-indah kepada Allah. Tetapi jangan berputus asa terhadap ujian dari Allah. Jangan berputus asa dari pertolongan Allah. Jangan berputus asa karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mudah-mudahan surat Al-Insyirah ini bisa kita mengerti setelah surat Ad-Duha. Jadi sekarang teman-teman kalau baca Al-Quran udah punya 2 surat yang bisa dibaca dengan pemaknaan. Coba ketika baca surat Al-Insyirah di dalam sholat, teman-teman renungkan kalimat fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bukankah bersama kesulitan ada kemudahan? Bukankah bersama kesulitan ada kemudahan? Coba teman-teman renungkan kalimat itu dan kemudian coba renungkan kehidupan kita selama ini. Bukankah ada kemudahan banyak dalam kehidupan kita? Dari mana datangnya? Dari kesulitan-kesulitan yang kita masih bersabar menghadapinya. Baca surat Ad-Duha dengan renungan pekan kemarin, baca surat Al-Insyirah, maka 2 surat ini mudah-mudahan menjadi surat favorit kita dalam sholat-sholat kita ke depan. Alhamdulillah, itulah tadi pembahasan dari Ustaz